Presiden menyampaikan Bapak punya lahan lebih dari 340.000 hektar, sementara TNI kita, prajurit kita, selebih dari separuh tidak punya rumah dinas. Itu fakta, tidak perlu dibicarakan secara tertutup. Ya, sebenarnya saya terlalu sensitif saja direspon, tidak di ruang substansial. Saya punya tanah sebanyak ini, apa yang kemudian saya lakukan juga harus berimbang kepada prajurit, gitu, sebagai bentuk pertahanan. Itu yang disinggung Pak Anies kan. Dan Pak Prabowo tidak mampu menjawab itu, sehingga berdebatlah di soal tidak benar, tanpa mencoba menjelaskan apa yang benar. Jadi dari Pak Jokowi ini sudah 2 periode sampai era Pak Anies belum terjawab juga soal kebenaran soal tanah itu. Sebenarnya nggak apa-apa juga, karena mungkin Pak Prabowo mikir, mungkin yang nanti ini penolakan satu. Nunggu pagi aja kan. Pak Anies nih ngomong tanah lagi, ngomong tahu kan? Ya itu kan Pak Jokowi juga waktu itu nanya gitu ke Bapak. Ya kan Pak Jokowi jadi saya menteri. Ya, gitu maksudnya. Jadi faktualnya nggak apa-apa. kalau Pak Anies juga Tapi aduh, ini beneran gini ya. Misalnya waktu kita nonton Caimin kan di debat kedua itu kan kita tahu tuh ya, ini Caimin nggak akan persiapan. Modal ini cuma slopet nomix gitu kan. Kemarin kita nonton Prabowo juga gitu jadinya. Pertahanan harus kuat. Itu doang. Ada yang membuat analisis berapa jumlah kata pertahanan yang dipakai, berapa guna negara yang dipakai. Itu keren sekali mereka itu. Cuma kan apakah perlu mengenai tadi? Tapi malah bukan debat capres. Kemarin besar Pak Prabowo. keras jenderal. Itu gua rasa ya Pak Prabowo itu pas sampai rumah dapat WhatsApp dari Mas Gibran. Tenang Pak Prabowo. Saya sudah ada di sini ya. Besok saya yang marah. Tapi ya, Itulah kasihan Pak Prabowo. memang kualitas debat capres kita saya pikir harus diakui ada perkembangan karena tidak hanya 2 calon ya. Jadi relatif justru lebih menarik untuk diikuti. Tapi untuk dikatakan debat berkualitas selevel calon presiden memang perlu perbaikan banyak ya. Saya terbayang itu perdebatan itu coba 1 dengan 2 dulu, lalu 2 dengan 3, kapan-kapan 1, 2, 3. Jadi ya, tapi forumnya kan memang selalu bertiga. Jadi akan ada kondisi orang, misalnya dalam kondisi tertentu Pak Prabowo berupaya selalu menumpang perahunya Pak Ganjar supaya terlindungi ya. Nah, saya setuju dengan Pak Ganjar. Nggak tahu lah dengan Pak Anies. Oh kayaknya buku kita bacaan kita sama gitu ya. Nggak tahu lah dengan Pak Anies yang dibalas. Lalu tiba-tiba ada kondisi dikembalikan. Ada juga kondisi 2 lawan 1 ya. Karena mungkin potensi kemampuan tidak berimbang ya. Maaf ya, Mas Ferdi. Saya masak aku aja masak. Ya, Saya baca. udah nih. Saya baca. Sangat wajar kalau kemudian 2 orang rakyat jelata kemarin, Mengajarnya. Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo, itu bertanya kepada pejabat setingkat menteri. Iya. Ini rakyat bertanya kepada pejabat. Ya sedang menjabat lagi ya. Ini sedang pejabat dan gajinya itu, Mau tahu gajinya? gajinya itu kan dibayar sama rakyat. Jadi rakyat boleh nanya. Jadi kalau Ganjar sebagai rakyat, Anies Baswedan sebagai rakyat, itu bertanya ke Pak Prabowo, itu Wajar aja. Tapi masalahnya dia emang nggak siap. Gua rasa dia nggak belajar juga. Bukan deh. YouTube-nya Henry Satria mau acara dengan Sandi Uno. Itu Sandi Uno ngomong tuh tentang persiapan Pak Prabowo. Udah subscribe, like, and share. Ini saya sambil nunggu itu saya mau poin ini ada 5 kata yang paling banyak digunakan oleh para capres. Oke. Kalau Mas Anies itu 5 katanya adalah Indonesia.